Polsek Kampung Rakyat berhasil ungkap kasus pembunuhan di perkebunan PT ABM Teluk Panji. Dari Labuhan Batu Selatan, Pirnas TV mengabarkan. Polsek Kampung Rakyat, Polres Labuhan Batu Selatan, berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi di perumahan F34, TP2, perkebunan PT ABM, Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Pengungkapan kasus ini berdasarkan laporan polisi nomor 08/2025. Unit Reskrim Polsek Kampung Rakyat yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Ibda ML Tobing, berhasil menangkap pelaku berinisial FG, 40, yang juga merupakan karyawan PT ABM dan tinggal di kawasan yang sama dengan korban. Kapolres Labuhan Batu Selatan, AKBP Aditya Sembiring, melalui Kapolsek Kampung Rakyat AKP Imam Aginting, dalam konferensi pers menyampaikan bahwa peristiwa tragis tersebut terjadi pada Kamis malam, tanggal 5 Juni tahun 2025, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Menurut keterangan polisi, kejadian berawal dari kesalahpahaman antara pelaku dan korban yang terjadi pada Februari tahun 2025. Saat itu, korban FN, 25, bersama beberapa temannya sedang mengadakan pesta minuman keras di belakang rumah seorang warga bernama Martinus Lase, yang berlokasi tak jauh dari rumah pelaku FG. FG saat itu baru pulang dari rumah temannya, Gea, dan dipanggil oleh salah satu rekan yang sedang berpesta. Awalnya FG mengabaikan, namun karena merasa memiliki firasat buruk, ia akhirnya mendatangi lokasi sambil membawa senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggangnya, ujar Kapolsek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rekan jurnalis yang ada di wilayah hukum Kabupaten Raya, kami hari ini melakukan press release terkait dengan terjadinya tindak pidana pembunuhan yang mana diawali dari penganiayaan mengakibatkan orang mati. Ternyata setelah dilakukan penyelidikan secara komprehensif, ada niatan untuk melakukan penganiayaan terhadap korban. Awalnya peristiwa ini terjadi berawal dari tersangka FG yang pada bulan Februari berselisih paham dengan salah seorang teman korban yang meninggal dunia bermarga Teluk Banua, kemudian dipendam, tidak terselesaikan, akhirnya sampai pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2025, tersangka FG setelah sebelumnya meminum minuman keras kuat dari tempat temannya bermarga Gea, kemudian pulang ke rumah sekitar pukul 22 WIB. Setiba di rumahnya, tersangka menuju ke belakang rumah, yang pada saat itu belakang rumahnya terbuka pintu belakang. Ada yang memanggil dari tetangganya yang juga di belakang rumahnya, di mana tetangganya ini termasuk korban FN dan kemudian beberapa korban yang lain sedang bernyanyi-nyanyi dan minum tuak di rumah, di samping rumah Martinus Lase. Kemudian karena tersangka merasa ada persoalan dengan Teluk Banua dimaksud yang juga berada di belakang,
Maka dengan spontan, dengan keadaan mabuk, dia mengambil pisau, kemudian menyelipkan di pinggangnya. Lalu kemudian mendatangi panggilan dari temannya itu. Setelah sampai keluar rumah, mendekati lokasi temannya yang sedang bernyanyi, dia melihat korban meninggal dunia, FG, dengan korban luka berat, AN, sedang bertengkar. Karena bertengkar, tersangka melerainya dan mencampuri pertengkaran mereka. Kemudian korban FG dan korban AN tidak menerima karena dicampuri, sehingga terjadi keributan dan perkelahian. Nah, pada saat itu tersangka ribut dan berkelahi. Akhirnya tersangka terjatuh ke paret. Pada saat di paret, tersangka dipukul oleh korban MD dan korban luka berat bersama dengan yang lain, dan kemudian ada beberapa orang yang melerai karena merasa terdesak di bawah, sehingga pelaku tersangka ini mengambil pisau dari pinggangnya, lalu kemudian melayangkannya dengan membabi buta sehingga mengenai 5 orang korban, di mana 5 korban itu 1 meninggal dunia atas nama FN, umur 25 tahun, Kristen, karyawan, kemudian tinggal di perumahan ABM. Korban luka berat ada 2, yaitu AN dan OG. Sedangkan luka ringan ada 2, NG dan F. Seluruh korban pada saat itu dievakuasi ke UPTD Puskesmas Teluk Panji. Kemudian karena keterbatasan fasilitas, seluruh korban kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Nur Aini Blok Songo, Kota Pinang. Nah, setelah di sana ternyata dilakukan tindakan medis, namun karena mereka adalah korban penganiayaan, tidak tercover dengan BPJS, sehingga karena mereka tidak mampu membayar rawat inap, mereka membuat surat penolakan untuk tidak dirawat di sana. Lalu kemudian mereka berangkat lagi dari Rumah Sakit Nur Aini menuju Teluk Panji dengan alasan untuk melakukan penguburan terhadap korban yang meninggal dunia. Saya selaku Kapolsek berkoordinasi dengan Kasat Reskrim, kemudian Bapak Kapolres. Setibanya di lokasi, FG mencoba melerai keributan namun tidak diterima oleh korban dan teman-temannya. FG kemudian menjadi sasaran pengeroyokan dan sempat terjatuh ke dalam parit. Dalam kondisi tersebut, FG mengeluarkan pisau dan menyerang secara membabi buta. Akibat serangan tersebut, FN, 25, meninggal dunia di tempat. Sementara korban lain yakni AN 34 dan OG 31 mengalami luka berat, serta NO 25 dan F 39 mengalami luka ringan. Semua korban diketahui merupakan karyawan PT ABM dan berasal dari suku Nias, termasuk pelaku. FG berhasil diamankan pada Jumat pagi, tanggal 6 Juni tahun 2025, sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, di tempat persembunyiannya di area PMKS PT SMA, yang masih berada di sekitar lokasi kejadian. Saat ditangkap, pelaku tidak melakukan perlawanan dan langsung dibawa ke Mapolsek Kampung Rakyat beserta barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut. Di hadapan petugas, FG mengaku menyesal atas perbuatannya.
Ia dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, lebih subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup. Penanganan kasus ini merupakan bukti keseriusan kami dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tutup Kapolsek Imam Aginting. Dari Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara, tim Pirnas TV, melaporkan. Kamis, kami minum, kami bawa kami dia. Aku pulang ke rumah sekitar jam 10-11 itu saya pulang lewat di pintu depan. Saya masuk di rumah, langsung di ruang dapur, ada istri sama anak di situ masak-masak. Udah terbuka pintu belakang, ada orang minum di belakang rumah. Orang itu memanggil saya. Pertama kalinya saya tolak. Udah berapa kali, sampai ketiga kalinya orang itu memanggil saya, baru saya bilang iya. Habis itu bilangnya sambil pisau taruh di pinggang saya belakang. Datangilah orang itu. Gak lama aku datang, orang itu berkelahi sama kawan-kawannya. Tegur orang itu, kasih arahan, gak nerima orang itu. Terus itu langsung orang itu menuju saya, menuju muka saya, didorong sampai jatuh saya di paret. Tidak bisa lagi saya berdiri atau melawan. Saya terpaksa mengambil pisau dari belakang saya. Makanya saya memainkan pisau. Jadi kemarin itu yang datang beberapa orang itu kamu kenal semua? Kenal semua, nggak kenal nama-nama. Kenal orangnya tapi namanya nggak hafal. Bagian mana kamu lukai mereka? Memang waktu itu saya nggak tahu lagi karena saya sudah gencat di parit. Jadi kamu membabi buta Yang melainkan. babi buta memainkan pisaunya. Jadi kamu tidak tahu lagi siapa yang kena Iya, mana, siapa yang kena. Iya. Bang, setelah kejadian ini perasaan gimana? Menyesal atau gimana, Bang? Sangat menyesal. Kuat, Bang. Sangat menyesal aku kejadian ini. Abang mabuk nggak waktu itu, Bang? Udah mabuk juga. Mabuk ya? Iya. Ya, Pak. Ya.